Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Black Hole akan mengulas tentang gerak semu matahari dalam tinjauan ilmu fisika. Selamat menyaksikan. Orang menganggap bahwa bola langit tetap tinggal diam, sedangkan bumi berputar pada sumbu dari barat ke timur. Gerak bumi berputar pada porosnya disebut rotasi bumi. Arah rotasi bumi sama dengan arah revolusinya, yaitu dari barat ke timur. Inilah sebabnya mengapa matahari terlebih dahulu terbit dari Irian Jaya daripada di Jawa. Satu kali rotasi bumi itu menjalankan 360 derajat yang ditempuh selama 24 jam. Jadi setiap derajat ditempuh dalam 4 menit. Rotasi bumi tidak dapat disaksikan. Gerak dari timur ke barat matahari serta benda-benda langit lainnya itu disebut gerak semu matahari. Oke, selanjutnya kita akan mengulas apa sih itu gerak semu matahari. Gerak semu matahari adalah terlihatnya matahari bergerak dari arah timur ke barat dan utara ke selatan. Gerak ini disebut gerak semu karena matahari sesungguhnya diam dan tidak bergerak. Terdapat dua macam gerak semu matahari, yaitu gerak semu harian matahari dan gerak semu tahunan matahari. Pergerakan matahari dari arah timur ke barat merupakan gerak semu harian matahari. Gerakan ini terjadi akibat gerakan rotasi bumi. Gerakan rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Satu kali bumi melakukan rotasi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 41 detik. Gerakan ini yang membuat daerah yang terkena matahari berubah. Matahari seolah-olah terbit dari timur setiap pagi dan tenggelam di barat setiap sore. Padahal matahari tetap diam pada tempatnya. Justru bumilah yang terus bergerak. Namun menurut pengamat yang ada di bumi, kesannya justru matahari yang seolah muncul dari timur lalu bergerak ke arah barat hingga sore hari matahari seolah lenyap dari barat. Itulah yang dimaksud dengan gerak semu harian yang biasanya berlangsung selama 12 jam. Dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Gerak juga bisa naik, bisa turun, bisa juga naik turun. Di dunia sains, gerak memiliki nilai besaran skalar dan vektor. Kombinasi dari kedua besaran tersebut dapat menjadi besaran baru yang disebut kecepatan dan percepatan. Gerakan pada sebuah benda umumnya dipengaruhi oleh dua jenis energi, yakni energi potensial dan energi kinetik. Berdasarkan perubahannya, gerak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerak osilasi dan gerak tidak berosilasi. Gerak bersifat relatif atau semu, yang berarti gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Contohnya, meja yang berada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang juga ada di bumi. Tetapi, bila orang yang melihat tersebut berada di planet lain, maka akan melihat meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Gerak semu adalah benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Seperti yang terjadi pada matahari ketika bumi yang bergerak, maka matahari terlihat seperti bergerak. Ini berarti matahari telah melakukan gerak semu. Terdapat beberapa sifat gerak semu, di antaranya yang pertama, keadaan sebuah benda diam tetapi tampak seolah-olah bergerak. Yang kedua, gerak yang bukan merupakan gerak sebenarnya, artinya benda diam tetapi seperti bergerak. Terdapat pula macam-macam rumus gerak. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah suatu gerak lurus yang mempunyai kecepatan konstan. Maka, nilai percepatannya adalah A sama dengan 0. Gerakan GLB berbentuk linier dan nilai kecepatannya adalah hasil bagi jarak dengan waktu yang ditempuh. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatannya yang berubah beraturan.
Gerak lurus berubah beraturan, percepatannya bernilai konstan atau tetap. Yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak dengan lintasan berupa lingkaran, seperti pada gambar di bawah. Dari diagram di atas diketahui benda bergerak sejauh selama 1 sekon, maka benda dikatakan melakukan perpindahan sudut. Benda melakukan 1 putaran penuh. Besar perpindahan linier adalah pi atau keliling lingkaran. Besar perpindahan sudut dalam 1 putaran penuh adalah radian atau 360 derajat. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya dengan adanya pemahaman ilmu fisika, kita dapat memahami suatu peristiwa fenomena alam. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.